Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang terdiri pada abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Belakang Kerajaan Kutai ialah Kerajaan Kutai didirikan di daerah Kalimantan Timur, Indonesia. Kerajaan Kutai memiliki lokasi yang sangat strategis karena terletak di muara Sungai Mahakam yang merupakan jalur perdagangan. Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Kudunga yang merupakan raja lokal. Ia mendirikan Kerajaan Kutai di daerah Kutai dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Masa kejayaan Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman pada abad ke-5 Masehi dan memperluas Kerajaan Kutai dan menjadikan Kerajaan Kutai menjadi kerajaan terkuat di Indonesia. Berikut merupakan warisan Kerajaan Kutai. Warisan dari Kerajaan Kutai memiliki warisan yang sangat signifikan karena warisan dari Kerajaan Kutai sangat berperan penting dalam budaya dan politik di Kalimantan. Prasasti Kerajaan Kutai juga meninggalkan prasasti yang signifikan, seperti Prasasti Mulawarman yang merupakan salah satu prasasti tertua di Indonesia. Prasasti ini memberikan informasi tentang sejarah Kerajaan Kutai dan perkembangan budaya di Kalimantan. 2. Bukti sejarah Kerajaan Kutai. Berikut adalah beberapa bukti sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, ada Prasasti Mulawarman pada abad ke-5 Masehi. Yang kedua, ada Prasasti Tulang pada abad ke-5 Masehi. Dan yang ketiga, ada Prasasti Kutai pada abad ke-7 Masehi. Baru kitab. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama pada abad ke-5 Masehi, mencatat tentang Kerajaan Kutai sebagai salah satu kerajaan di Nusantara. Yang kedua, Kitab Pararaton pada abad ke-15 Masehi, mencatat tentang Kerajaan Kutai dan hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. C. Catatan sejarah. 1. Catatan sejarah Cina pada abad ke-5 sampai 15 Masehi, mencatat tentang Kerajaan Kutai dan hubungannya dengan Cina. 2. Catatan sejarah India pada abad ke-5 sampai 15 Masehi, mencatat tentang Kerajaan Kutai dan hubungannya dengan India. D. Artefak. Yang pertama, artefak perunggu pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Yang kedua, kapak batu pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Yang ketiga, patung-patung Hindu-Buddha pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Situs arkeologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu situs arkeologi Kutai dan situs arkeologi Mulawarman. Kedua situs ini berada di daerah Kutai, yaitu Kalimantan Timur. Bagian ketiga, nama raja di daerah Kerajaan Kutai. Raja Kudunga dari abad keempat Masehi. Raja ini adalah raja pertama Kerajaan Kutai. Yang kedua, Raja Mulawarman abad 5 Masehi. Raja ini raja yang memperluas wilayah Kerajaan Kutai. Yang ketiga, Raja Marawijaya abad ke-5 Masehi. Raja ini raja yang memperkuat Kerajaan Kutai. Yang keempat, Raja Gajayana abad ke-6 Masehi. Raja ini adalah raja yang memperluas pengaruh Kerajaan Kutai. Yang kelima, Raja Balaputiadela abad ke-9, yaitu raja yang memperkuat Kerajaan Kutai dan wilayahnya. Yang keenam, Raja Nalapati, yaitu abad yang ke-10. Raja ini raja yang memperkuat Kerajaan Kutai dan memperluas wilayahnya. Yang ketujuh, Raja Kadinggung abad ke-11 Masehi. Raja ini raja yang memperkuat Kerajaan Kutai dan wilayahnya. Yang kedelapan, Raja Tungku Amating abad ke-13. Raja yang memperkuat Kerajaan Kutai dan memperluas pengaruhnya. Namun banyak juga kita ketahui, tidak semua raja-raja yang tersebut dalam yang saya omongkan karena tidak diketahui oleh banyak semua orang. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai. Kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai dapat digambarkan sebagai berikut. Ekonomi. Di bagian ekonomi terdapat 3 bagian, yaitu 1. Pertanian. Masyarakat Kerajaan Kutai hidup dari pertanian, terutama menanam padi, jagung, dan ubi.
2. Perdagangan. Kerajaan Kutai terletak di dekat muara Sungai Mahakam, sehingga perdagangan menjadi salah satu sumber ekonomi utama. 3. Pengolahan hasil hutan. Masyarakat Kerajaan Kutai juga mengelola hasil hutan kayu, rotan, dan damar. B. Bagian sosial. 1. Struktur sosial. Masyarakat Kerajaan Kutai terdiri dari beberapa struktur sosial, yaitu raja, bangsawan, dan rakyat biasa. 2. Keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang paling penting dalam masyarakat Kerajaan Kutai. 3. Gotong royong. Masyarakat Kerajaan Kutai hidup dengan semangat gotong royong, yaitu bekerja sama untuk menggapai satu tujuan. Yang ketiga ada budaya. Budaya yang pertama yaitu agama. Masyarakat Kerajaan Kutai menganut agama Hindu dan Buddha. Yang kedua ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam masyarakat Kerajaan Kutai adalah bahasa Kutai. Yang ketiga ada seni. Masyarakat Kerajaan Kutai memiliki tradisi seni yang kaya, seperti tarian, musik, dan ukiran kayu. Selanjutnya ada teknologi. Yang pertama, teknologi pertanian. Masyarakat Kerajaan Kutai menggunakan teknologi pertanian seperti irigasi dan sistem pengairan. Yang kedua, ada teknologi perdagangan. Masyarakat Kerajaan Kutai menggunakan teknologi perdagangan seperti kapal dan jaringan perdagangan. Yang ketiga, ada teknologi pengolahan hasil hutan. Masyarakat Kerajaan Kutai menggunakan teknologi pengolahan hasil hutan seperti pengolahan kayu dan rotan. 5. Keruntuhan dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada abad ke-14 Masehi. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Kutai. Bagian faktor internal. 1. Perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan kelemahan dan ketidakstabilan pemerintahan. Bagian 2. Korupsi dan nepotisme. Korupsi dan nepotisme dalam pemerintahan menyebabkan kehilangan kepercayaan rakyat. 3. Kemerosotan ekonomi. Kemerosotan ekonomi Kerajaan Kutai menyebabkan kesulitan dalam membiayai pemerintahan dalam kegiatan ekonomi. Bagian faktor eksternal. 1. Serangan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan terkuat di Nusantara pada masa itu melakukan serangan terhadap Kerajaan Kutai. 2. Pengaruh Islam. Pengaruh Islam yang masuk ke Kalimantan pada abad ke-14 Masehi menyebabkan perubahan sosial dan politik di Kerajaan Kutai. 3. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dan banjir menyebabkan kesulitan dalam bercocok tanam dan mempertahankan kehidupan. Dampak dari keruntuhan. 1. Hilangnya kekuasaan. Kerajaan Kutai kehilangan kekuasaannya dan menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. 2. Perubahan sosial dan politik. Keruntuhan Kerajaan Kutai menyebabkan perubahan sosial dan politik di Kalimantan. 3. Pengaruh terhadap kebudayaan. Keruntuhan Kerajaan Kutai juga mempengaruhi kebudayaan di Kalimantan seperti hilangnya tradisi adat istiadat. Audio Jungle.